Untuk analisa kasus manajemen ASN dan Smart ASN, kelompok kami mengambil berita hoax mengenai demo Omnibus Law yang terjadi di Banjarmasin. Untuk deskripsi singkat dari kasus ini, bahwa ada oknum ASN yang diduga melakukan penyebaran berita hoax mengenai aksi demo Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung di Banjarmasin. Oknum ASN ini berinisial FM diamankan oleh tim Resmo Polres Banjarbaru di tempat kerjanya di kantor perpajakan Kota Banjarbaru, di mana mereka menyebarkan berita hoax melalui akun sosial media WhatsApp-nya dengan bunyi postingan sebagai berikut, yaitu demo hari ini akan berjalan damai ketika dikawal oleh TNI. Namun sebaliknya jika Polri maka akan rusuh. Kepada adik-adikku dan kawan-kawan sekalian yang demo, hati-hati, penyusup dari Intel berpakaian alma mater. Karena tadi tampak terlihat dari Polda ada beberapa Intel membawa alma mater yang patut diduga ini provokasi yang dilakukan oleh mereka untuk rusuh. Nah, postingan WA tersebut menimbulkan kegaduhan dan merupakan tuduhan yang serius kepada Polri, khususnya Polda Kalsel, yang menyatakan bahwa Polri itu sebagai provokator. Akibat dari postingan tersebut, FM dikenakan tindakan pidana pasal 14 ayat 1 atas pasal UU nomor 1 tahun 1964 tentang peraturan hukum pidana. Di mana tindakan pidana yang dikenakan terhadap tersangka adalah penyebaran berita hoaks atau berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran atau kegaduhan di kalangan masyarakat. Sekian deskripsi singkat dari kasus kami. Selanjutnya saya silakan kepada teman saya. Nah, kemudian kita masuk ke hal-hal buruk dari implementasi manajemen dan Smart ASN. Hal-hal buruk dari implementasi manajemen ASN dan Smart ASN ini kita bahas dulu terlebih dahulu dari sisi manajemen ASN, yang mana dari sisi manajemen ASN, pelaku sebagai seorang ASN tidak mengindahkan aturan yang sudah ada, yang mana sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mana dalam undang-undang tersebut sudah menyebutkan kode etik kita sebagai seorang ASN. Salah satu kode etik kita sebagai seorang ASN yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Nah, dalam kasus ini pelaku sebagai seorang ASN tidak memberikan informasi secara benar dan menyesatkan kepada masyarakat, sehingga memicu kemarahan dan masyarakat atas berita hoax yang dia sebarkan. Nah, kemudian yang kedua, di dalam undang-undang tersebut ada yang namanya fungsi dan tugas kita sebagai seorang ASN. Yang mana salah satu dari fungsi dan tugas kita sebagai seorang ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dalam kasus ini juga pelaku sebagai seorang ASN tidak melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik, bahkan memicu perpecahan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, kemudian di dalam undang-undang tersebut ada kewajiban kita sebagai seorang ASN, yang mana salah satu kewajiban kita sebagai seorang ASN adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, penjelasannya mengenai kewajiban ini yaitu sama seperti sebelumnya, yang mana beliau sebagai seorang ASN tidak melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik. Nah, bahkan memicu pemecahan antara masyarakat dan pemerintah. Yang kemudian yang kedua, kita masuk ke hal-hal buruk dari segi implementasi Smart ASN. Nah, pelaku sebagai seorang ASN yaitu kita bisa bilang yaitu pelaku sebagai penyebar hoax, tidak mempunyai etika dalam bermedia sosial, yang mana pelaku tidak mempunyai integritas sama sekali, yang mana Smart ASN harus mempunyai integritas. Nah, integritas itu sendiri yaitu adalah prinsip kejujuran sehingga individu selalu terhindar dari keinginan dan perbuatan untuk memanipulasi, menipu, berbohong, plagiarisasi, dan sebagainya saat bermedia sosial. Kemudian kita masuk ke upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal buruk dari implementasi manajemen dan Smart ASN. Kita bahas terlebih dahulu dari sisi manajemen ASN, yaitu yang pertama kita harus mempelajari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mana pelaku
dalam kasus ini tidak mengindahkan kode etik, tugas dan kewajibannya dengan baik. Yang mana kode etik, tugas dan kewajiban tersebut sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini sangat menekankan sekali akan pentingnya manajemen sumber daya manusia guna membangun manusia secara kompetensi dan bermartabat yang selalu secara dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengikuti kegiatan Latsar dengan serius dan cermat. Nah, ketika kita mengikuti kegiatan Latsar dengan serius dan cermat, kita dapat memahami inti-inti pelajaran yang kita pelajari. Nah, sehingga hal-hal penting yang merupakan fondasi dari seorang ASN tidak terlewatkan sama sekali. Nah, yang kedua, kita masuk dari sisi smart ASN, yaitu kita harus memahami terlebih dahulu etika-etika dalam bermedia sosial, sehingga kita juga dapat memahami dan dapat menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Faktor penyebab penyebaran hoaks oleh ASN. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi, seorang ASN ini dia menyebarkan hoaks karena dia tidak memahami netiquette. Netiquette adalah etika dalam dunia maya. Semua pengguna internet harus paham mengenai etika dalam dunia maya. Oknum penyebar hoaks ini tidak sesuai dengan netiquette yang baik karena telah menyebarkan berita bohong. Selain itu, dia juga tidak memahami literasi digital, khususnya digital ethics dalam kehidupan sehari-hari. Faktor berikutnya ialah perilaku. Penyebaran hoaks ini disebabkan karena oknum ini hanya ingin menarik perhatian massa atau sering disebut hanya ingin viral. Tanpa sadar posisi dia sebagai seorang ASN yang mempunyai fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, kepentingan pribadi juga menjadi faktor. Karena dalam hoaks yang disebarkan, dia menyudutkan salah satu instansi. Faktor selanjutnya adalah skill. Kemudian akses sosial media saat ini membuat semua orang bisa mengunggah apapun di sosial media yang dimiliki, baik itu dari sisi positif maupun sisi negatif. Dalam penyebaran hoaks oleh oknum ini, kemudian akses tanpa diimbangi pengetahuan menyebabkan dia dengan mudah menyebarkan berita hoaks itu. Dan faktor terakhir adalah peraturan. Minimnya sosialisasi mengenai hukuman bagi penyebar hoaks masih menjadi salah satu faktor mengapa penyebaran hoaks masih sangat masif. Karena ini jelas merupakan pelanggaran baru, sehingga belum ada efek jera yang terlihat dari hukuman bagi seseorang yang menyebarkan hoaks ini. Upaya yang dapat kami rekomendasikan agar praktik buruk menjadi baik. Yang pertama, sebelum menyebarluaskan sebuah berita, kita hendaknya memeriksa kebenaran beritanya terlebih dahulu. Kita juga harus memilah jenis berita yang akan kita publikasikan. Berita yang memicu perpecahan lebih baik kita hindari. Yang kedua, kita harus terus mempelajari mengenai netiquette dalam menggunakan media sosial. Bijaklah dalam memilih kata-kata saat akan meneruskan berita, agar masyarakat dan pembaca tidak terprovokasi hal yang buruk. Yang ketiga, kita harus terus mensosialisasikan mengenai norma hukum seperti UU ITE agar kita paham bahwa ada akibat dari penyalahgunaan media sosial. Kita juga harus giat dalam mengkampanyekan penggunaan media sosial yang baik dan benar, dan hendaknya perilaku kita dalam menggunakan media sosial menjadi panutan bagi masyarakat.